Saudara yang terkasih dalam Kristus, sering kita memohon, berdoa kepada Tuhan, dan doa kita tidak dikabulkan. Mungkin karena kita sendiri hanya asal-asalan doa kita, hanya sepintas, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Atau mungkin kita salah pengertian soal doa itu, menganggap bahwa doa adalah berbicara sepintas saja, sehingga kita kalau tidak dikabulkan maka tidak doa. Dan banyak lagi orang-orang Katolik sekalipun sudah lama menjadi Katolik, tapi doanya asal-asalan saja. Semoga dengan refleksi ini kita berubah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, doa yang diaturkan kepada Tuhan, kita tidak menganggap Tuhan pembantu kita. Tidak menganggap Tuhan pembantu yang kita utus-utus, kita suruh-suruh. Kita tidak menganggap itu. Maka doa adalah permohonan kita kepada Tuhan dengan sumeleh, dengan pasrah, dengan apa adanya. Kalau kita menganggap bahwa doa hanya asal-asalan, maka kita akan kecewa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus serius dan kita haturkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kita sendiri mengalami bahwa doa kita tidak pernah didengar oleh Tuhan. Selama ini tidak pernah didengar. Coba kita perhatikan siapa yang memberi hidup, siapa yang memberi pekerjaan, siapa yang memberi tuntunan kepada diri kita. Kalau tidak Tuhan, siapa lagi? Kita hanyalah manusia biasa yang diciptakan menurut gambar dan citra Tuhan. Menurut gambar dan citra Tuhan artinya kita sesuai dengan Tuhan. Sifat-sifat ada dalam diri kita. Memang Tuhan melebihi. Maka kalau sifat-sifat itu ada, kita mestinya memohon kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perpasrah, kita bisa mengaturkan itu. Kita beri contoh tadi Abraham. Dalam bacaan pertama tadi, Allah yang melihat kondisi Sodom dan Gomora yang begitu morat-marit, dosa bergelimpangan, Tuhan mau memusnahkan. Tapi Abraham memohon kepada Tuhan. Tuhan bisa melihat hal ini. Dia turun ke bawah, lalu dilihat apakah betul semacam itu. Inilah pemimpin yang baik, tidak hanya mendengar, tetapi mengecek sungguh apa yang terjadi di sekitarnya. Tuhan turun dari surga, ngecek sendiri. Ini pemimpin yang baik adalah berani turun ke bawah, mencari terobosan-terobosan, mencari hal-hal yang sungguh-sungguh, tidak hanya asal Bapak senang. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Abraham meskipun semacam itu, Abraham tetap tunduk dan patuh. Mengaturkan beberapa permohonan-permohonan. 5 kali permohonan ini tidak sekali jadi. Ini berminggu-minggu terus menerus Abraham menyampaikan permohonan. Kalau ada 50 bagaimana? Ya, saya kabulkan. Semoga Allah Maha Besar. Kalau ada 45, ya saya kabulkan. Sodom dan Gomora tidak saya musnahkan. Kiranya Allah tidak
kecewa dengan saya. Kalau saya memohon sekali lagi, seandainya tidak 40, 30, 20, bahkan 10 rentetan permohonan semacam ini, nampaknya Tuhan bisa dinego, bisa nego. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika orang mendekati ajal, sudah menggeh-menggeh, ingat anak-anaknya kecil-kecil, utangnya banyak, itu belum selesai, ini belum selesai, ini belum. Mohon nego kepada Tuhan. Banyak kesaksian disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia menjadi hidup kembali, semangat kembali. Dan itulah tugas kita. Harus berani negosiasi dengan Tuhan. Sebelum hari hanya. Ya, kalau kita seperti itu, pasrah boleh, tetapi harus ada usaha-usaha manusiawi. Kadang-kadang itu yang terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Abraham akhirnya juga dikabulkan karena Tuhan Maha Rahim. Seandainya ada satu saja yang baik hati, yaitu Lot dan keluarganya. Lot, saudara Abraham, dia pasti juga tidak dimusnahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang akhirnya cerita ini berakhir dengan Sodom dan Gomora akhirnya dimusnahkan. Memang ya inilah Tuhan. Tapi kisahnya sebelumnya tidak dimusnahkan, lalu kemudian dimusnahkan. Kami bilang ambil contoh lagi juga kisah tentang di bawah tadi Yesus Kristus yang mengajari kita berdoa. Bagaimana? Harus dengan puji-pujian. Harus dengan puji-pujian dan permohonan. Ada 3 pujian. Lalu ada 3 permohonan. Tolong pujian-pujian ini disampaikan. Kita tidak hanya meminta, tapi ada puji-pujian. Terpujilah Engkau Tuhan, Maha Rahim Engkau, Maha mulia namamu. Kami hanya memohon. Puji-pujian dulu baru memohon. Tidak hanya memohon terus. Kita tidak diajari untuk minta-minta, tapi juga diajari memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan ini harus disajukan kepada Bapa kami. Bapa itu dekat rasanya. Bapa itu dekat. Tidak jauh, tidak diawang-awang, tidak teriak-teriak karena dekat. Tidak pakai toa, tidak dekat. Harus dekat. Menghadapi Tuhan harus dekat mungkin. Oleh karena itu kita selalu menyampaikan ini, unek-unek kita kepada Tuhan. Dan harus juga kita diberikan hal-hal yang indah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setiap hari kita berdoa. Karena setiap hari kita meminta makanan kami secukupnya. Setiap hari kita diminta untuk berdoa. Ingat setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita harus setia kepada Tuhan. Karena inilah ungkapan hati kita yang dalam kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan dan bimbingan Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk memohon. Doa-doa kita sebetulnya sudah setiap hari kita lakukan. Doa dan karya kita. Karya adalah doa kita. Maka kita diminta untuk carilah, mintalah. Memang untuk meminta-minta. Tetapi juga adalah mencari. Carilah. Kita harus mencari juga. Tapi selain meminta, 2 sisi ini harus kita nyampaikan. Tapi juga ketiga, harus mengetuk pintu. Ini kontemplasi. Kontemplasi itu aksi yang satu tadi, yang 2 tadi.
minta, mencari, lalu mengetuk pintu. Mengetuk pintu itu diam, mengetuk pintu itu diam, hanya kita. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan Tuhan.